Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah dibahas pada mata kuliah sistem operasi. Yang pertama yaitu sinkronisasi proses. Pembahasan dari materi sinkronisasi proses yaitu problem critical section, sinkronisasi hardware, semafor, serta problem klasik sinkronisasi. Sub materi yaitu problem critical section. Apa sih problem critical section itu? Problem critical section yaitu bagian dari program di mana shared memory diakses disebut critical section atau critical region. And proses berkompetisi untuk menggunakan shared data. Masing-masing memiliki kode segmen dinamakan critical section di mana shared data diakses. Problem bagaimana memastikan suatu proses dieksekusi dalam critical section dan tidak ada pro. 4 kondisi solusi yang baik. Yang pertama, sesi lain yang boleh dieksekusi dalam critical section tersebut. Kedua, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Ketiga, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Keempat, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Dan yang terakhir, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses PI dieksekusi dalam critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat dieksekusi dalam critical section tersebut. Progress, artinya ketika tidak ada proses yang menggunakan critical section dan tidak ada proses-proses yang ingin menggunakan critical section tersebut, maka harus ada proses yang menggunakan critical section tersebut. Ketiga, bounded waiting. Maksud dari bounded waiting adalah setiap proses yang menunggu menggunakan critical section, maka proses yang menunggu tersebut dijamin suatu saat akan menggunakan critical section. Dijamin tidak ada thread yang mengalami starvation. Proses seolah-olah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. So, materi kedua yaitu sinkronisasi hardware. Berikut adalah contoh pemrograman sinkronisasi hardware, yaitu disabling interrupt hanya untuk uniprosesor saja, atomic test and test, mengembalikan parameter dan mengset parameter ke atomic test dan modify the content of word automatically, boolean test and set boolean and target. Boolean RV sama dengan target sama dengan true, return RV. So, materi selanjutnya yaitu semafor. Semafor adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra. Prinsip dua proses atau lebih dapat bekerjasama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Variabel khusus untuk penanda disebut semafor. Sifat-sifat semafor yaitu dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Terdapat dua operasi, down wait and up signal. Ketiga, proses down and up adalah atomic, tidak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan.
Semafor operasi down atau wait. Operasi ini menurunkan nilai semafor. Nilai semafor menjadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya di blok. Kedua, semafor operasi up atau signal. Operasi ini menaikkan atau menilai semafor. Jika suatu proses atau lebih di blok pada semafor tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Pemilihan proses dilakukan secara acak. Materi selanjutnya yaitu problem klasik sinkronisasi. Apa sih problem klasik sinkronisasi itu? Ada 3 hal yang selalu menjadi masalah pada sinkronisasi. Pertama itu problem bounded buffer, problem dinding philosopher, dan problem sleeping barber. Materi berikutnya yaitu deadlock. Pembahasan pada materi deadlock yaitu model sistem deadlock, karakteristik deadlock, metode menangani deadlock, mencegah deadlock, serta perbaikan dari deadlock. Submateri model sistem deadlock. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang ada pada sistem terdiri dari tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat I atau O yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, sampai dengan RM. Setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Pertama, meminta atau request, yaitu meminta sumber daya. Kedua, memakai atau use, yaitu memakai sumber daya. Ketiga, melepaskan atau release, yaitu melepaskan sumber daya. Materi berikutnya, karakteristik deadlock. Karakteristik deadlock memerlukan persyaratan sebagai berikut. Pertama, kondisi yang diperlukan. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut secara simultan. Pertama, mutual exclusion, yaitu hanya suatu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Ketiga, non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Keempat, menunggu secara sirkuler atau circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses P0, P1, sampai P0 yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1. P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2, dan seterusnya Pn-1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn. Dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa P0. Ketiga syarat pertama merupakan syarat perlu atau necessary condition bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada ketiga kondisi tersebut. Deadlock terjadi berarti terdapat ketiga kondisi itu. Tapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock.
Syarat kedua yaitu resource allocation graph. Deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graph berarah yang disebut resource allocation graph. Graph terdiri dari himpunan titik V dan garis T. Himpunan titik V atau vertex dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan proses yang aktif pada sistem P, P1, P2, dan Pn. Dan tipe sumber daya pada sistem R, yaitu R1, R2, sampai Rm. Garis berarah pada proses PI ke tipe sumber daya Rj dinotasikan dengan PI menuju Rj. Artinya proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya Rj dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis berarah pada tipe sumber daya Rj ke proses PI dinotasikan dengan Rj sampai PI. Artinya satu proses tipe sumber daya Rj dialokasikan ke proses PI. Garis berarah PI menuju Rj disebut request H, dan garis berarah Rj sampai PI disebut assignment H. Notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah proses, yaitu menggambarkan lingkaran. Kedua, tipe sumber daya dengan 4 anggota, yaitu persegi dengan 4 persegi di dalamnya. Yang ketiga yaitu PI meminta anggota dari RJ. PI lambang lingkaran menuju RJ. Keempat, PI membawa satu anggota RJ, yaitu dari RJ ke PI. Submateri selanjutnya itu metode menangani deadlock. Bagaimana metode menangani deadlock? Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Submateri selanjutnya itu mencegah deadlock. Bagaimana mencegah deadlock? Metode pencegahan berkaitan dengan perkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Pencegahan merupakan solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan meniadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut. Pertama, mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Kedua, mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan mendialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksklusi, atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Model ini mempunyai utilitas sumber daya yang rendah dan kemungkinan terjadi starvation jika proses membutuhkan sumber daya yang populer, sehingga terjadi keadaan menunggu yang tidak terbatas, karena setidaknya satu dari sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan untuk proses yang lain. Metode pencegahan ketiga yaitu mencegah non-preemption. Meniadakan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu. Seluruh proses menjadi preemption, sehingga tidak ada tunggu-menunggu. Cara mencegah kondisi non-preemption yaitu sebagai berikut. Jika suatu proses yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya yang lain yang tidak dapat segera terpenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan.
Proses yang sedang dalam keadaan menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Ketiga, proses akan direstart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Metode pencegahan keempat yaitu mencegah kondisi menunggu sirkular. Sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkannya, tapi permintaan harus dibuat berturut-turut secara numerik. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya memuaskan semua pihak. Submateri berikutnya yaitu perbaikan dari deadlock. Terdapat dua pilihan untuk membebaskan deadlock. Satu solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Pilihan kedua adalah menunda beberapa sumber daya atau lebih proses yang deadlock. Pencegahan ketiga yaitu terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses, dapat digunakan salah satu dari dua metode di bawah. Yang pertama, menghentikan abort semua proses yang deadlock. Menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Untuk menentukan urutan proses yang harus dihentikan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, prioritas proses. Kedua, beberapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai. Ketiga, sumber daya yang digunakan proses. Keempat, sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task. Kelima, beberapa proses yang perlu terminasi. Keenam, apakah proses interaktif atau batch? Langkah pencegahan berikutnya itu menunda sumber daya. Untuk menghilangkan deadlock dengan menunda sumber daya dari proses harus ditunda dan memberikan sumber daya tersebut ke proses lain sampai siklus deadlock hilang. Jika penundaan dibutuhkan untuk menghilangkan deadlock, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pilihlah korban sumber deadlock yang mempunyai biaya minimal. Kedua, lakukan deadlock yaitu memulai kembali restart proses pada state yang aman. Tiga, harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Materi berikutnya yaitu manajemen memori nyata. Bahasan pada materi manajemen memori data yaitu definisi manajemen memori, alamat memori, fungsi manajemen memori, fungsi partisi, dan syarat pengelolaan memori. Definisi manajemen memori. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka, untuk membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer.
canggih ini di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung di setiap saat. Submateri kedua yaitu alamat memori. Alamat memori mutlak yaitu alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Kedua, alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0, maka dinamakan alamat relatif, dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh, alamat awal relatif 0, alamat awal fisik 14726, maka selisihnya atau relokasinya sama dengan 14726 min 0, maka sama dengan 14726. Submateri selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Submateri berikutnya yaitu fungsi manajemen memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Berikut adalah gambarnya. Partisi. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu pertama fixed partitioning. Ciri-cirinya yaitu pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat berubah. Kedua, ukuran partisi bisa sama atau squishal size atau berbeda unsquishal size. Kesulitan yang dihadapi yaitu ukuran program lebih besar dari ukuran partisi. Penggunaan memori yang tidak efisien. Internal fragmentation. Contoh OS menggunakan yaitu IBM OS atau MFT, multi-programming with a fixed number of tasks. Kedua, dynamic partitioning. Dalam dynamic memory partitioning, memori dipartisi menjadi bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Ciri-cirinya yaitu alokasi memori ditentukan saat runtime. Kedua, setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Ketiga, itu kesulitan yang dihadapi, yaitu external fragmentation. Ruang kosong di memori banyak tetapi terbagi-bagi.
Submateri berikutnya yaitu fungsi manajemen memori. Berikut adalah fungsi dari manajemen memori, yaitu relokasi. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Kedua, proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Kedua, sharing. Sharing yaitu memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Keempat, yaitu organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Kelima, yaitu organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long-term scheduling. Materi berikutnya yaitu manajemen memori virtual. Pada manajemen memori virtual, kita akan membahas tentang domain pegging, page repletion, dan tracing. Pembahasan pertama yaitu domain pegging. Domain pegging adalah sistem pegging dengan swapping. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I atau O lebih rendah. Kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori menggunakan lazy swapper atau melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah tertukar ke memori kecuali page diperlukan. Jika page diperlukan, dilakukan acuan ke page tersebut. Tetapi jika acuan invalid atau dilakukan penghentian, maka page yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Akses ke page yang disebut invalid menyebabkan page fault, yang menyebabkan trap ke sistem operasi karena status register kode kondisi counter instruksi dan proses terinterrupt disimpan. Bila terjadi page fault, proses dapat dimulai lagi pada tempat dan status yang sama, kecuali page yang cocok sedang di memori yang sedang diakses. Materi berikutnya itu page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan suatu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Berikutnya yaitu tracing. Misalnya sembarang proses tidak mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum. Terdapat sejumlah page yang sedang aktif digunakan.
Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi page fault, sehingga harus mengganti beberapa page. Tapi karena semua page yang sedang digunakan, harus mengganti page yang tidak digunakan lagi kemudian. Konsekuensinya yaitu sering terjadi page fault lagi dan lagi. Proses berlanjut pada page fault, mengganti page untuk page fault, dan seterusnya. Ketika aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal, priority replacement. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar sistem komputer. Pembahasan pada materi konsep dasar sistem komputer yaitu definisi dari sistem komputer, struktur komputer, pemroses atau CPU, kontrol unit atau unit kendali, serta perangkat, input atau output. Pertama, definisi dari konsep dasar sistem komputer. Komputer yaitu suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Submateri berikutnya itu struktur dari komputer. Submateri berikutnya yaitu pemroses atau CPU, Central Processing Unit. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Mendekode instruksi dengan proses-proses sederhana. Melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi operasi aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagai berikut. Kedua, operasi logika, yaitu operasi OR, operasi AND, operasi XOR, dan inversi dan sebagainya. Terakhir, operasi pengendalian, yaitu operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilakukan sistem komputer. ALU atau arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Ketiga, register merupakan memori yang sangat cepat, yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses.
Materi berikutnya itu kontrol unit atau CU atau unit kendali. Mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi 2 dari program komputer. Membawa data dari alat input ke memori utama. Mengambil data dari memori utama untuk diolah. Mengirimi instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Submateri berikutnya yaitu perangkat input atau perangkat output. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis, itu perangkat itu sendiri. Kedua komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chips controller. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga dapat diambil manfaat dari video yang saya buat. Saya Afif Saidan, mohon undur diri. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.